Video ini gue buat kalian semua seller yang di bulan Januari 2026 itu tokonya lagi ngedrop. Mungkin teman-teman semua di sini agak takut ya, secara psikologi kalian juga kena mentalnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di awal Februari, buat kalian semua tokonya yang mengalami penurunan, tahan dulu guys, tenang aja, lu nggak usah terlalu panik. Kalau misalnya toko lu orang ngedrop, gue harus ngapain? Slow guys. Market Januari memang agak kurang baik. Bahkan gue bilang penurunannya cukup tajam, ditambah memang banyak wilayah lagi banjir karena musim hujan, membuat market jadi lebih ngedrop. Namun yang jadi pertanyaan kan, apakah toko gue kenapa-napa kok? Apakah ini berbahaya buat toko gue? Banyak seller yang merasa settingan iklan, optimasi foto, atau judul produk malah diubah karena melihat traffic, orderan, dan conversion rate turun secara terus-menerus. Namun, kalian harus hati-hati dikarenakan takutnya malah pengubahan settingan, kalian malah memperburuk keadaan. Padahal settingan sebelumnya masih bagus, cuman karena ke-trigger dengan kondisi market, kalian malah mengubahnya. Banyak seller yang ngelakuin hal-hal yang tidak perlu, atau hal-hal yang membuat kayak, ini sebenarnya settingan lu oke-oke aja kok, cuman kondisi marketnya aja nih yang emang lagi lemah ditambah dengan cuaca yang nggak kondusif. Tapi karena lu takut lu ubah settingan, akhirnya lu pengubahan settingan itu malah memperburuk keadaan. Makanya kalau misalnya teman-teman semua di sini punya settingan, kalau kalian merasa settingan tersebut masih bagus, ya udah kalian pertahankan dulu. Kalian adjustment aja dari segi budgetnya dan kalian mainin dari segi campaign-nya. Karena penurunan pada toko kalian juga harus di cross-check dengan kondisi eksternal, nggak cuma soal internal doang. Apalagi kalau misalnya kalian melihat listingan produk potensial, produk hero di toko kalian yang tiba-tiba ngedrop, itu kan kalian harus pastiin produk hero apakah ada kompetitor yang banting harga, yang benar-benar head to head dengan toko kalian. Produk potensial, apakah marketnya itu masih nerima atau enggak. Penurunan dari produk tersebut, lu harus pastiin berdasarkan kondisi market eksternal. Karena, ya seperti gue bilang, kalau emang kondisi market eksternal yang memang lagi kurang baik, lu orang bisa apa? Karena kan ada supply, ada demand. Kalau misalnya demandnya lagi menurun karena kondisi pasar, atau mungkin cuaca, ya lu bisa apa? Supply bisa lu maksimalin nanti. Di Februari awal, kalau lu masih mengalami penurunan order, kalau gitu lu udah boleh preparation, karena biasanya di bulan puasa, lu pasti akan dapat lonjakan traffic, lonjakan conversion rate, dan juga orderan lu otomatis akan meningkat, karena traffic dan CVR itu berjalan berbarengan. Februari sendiri merupakan bulan yang dinantikan, karena banyak event yang akan terjadi di bulan Februari. Kita akan menemukan Valentine, Xinjia, dan memulainya bulan puasa. 3 event yang cukup sayang untuk kita lewatin kan. Sebelum gue masuk ke topiknya, ada baiknya teman-teman untuk tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini gratis untuk kalian di jam 2 subuh teman-teman. Jadi gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dan gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, dan kita langsung masuk ke topik pembahasannya di jam 2 subuh ini. History conversion and create positive product signals. Cara kerja sistem Shopee, TikTok saat ini adalah membaca data history performance. Semenjak ada AI sistem marketplace, sudah diimprove sedemikian rupa untuk membaca history performance data produk. Sehingga dari data tersebut, kalian bisa maksimalin penjualan untuk produk kalian. Namun yang cukup sulit adalah bagaimana sih caranya kalian bisa maksimalin data history performance, atau bahkan kalian menciptakan performance yang positif untuk produk kalian. Data history performance itu benar-benar penting saat ini, karena algoritma sendiri ditambah permainan sistem programnya dibentuk untuk maksimalin GMV max dan juga maksimalin promotion optimasi dari produk berdasarkan data history performance. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya produk tersebut belum punya data history performance atau mungkin datanya masih rendah, yang lu harus lakukan adalah membuat history yang positif supaya algoritma support produk tersebut dan diberikan data performance yang lu inginkan nanti ke depannya. Di sini kalian bisa bermain 3 cara. Fokus terhadap hero SKU, jadi bisa pakai rumus 80% effort untuk 10-20% produk. Hero produk sendiri kalian bisa bagi menjadi 3 berdasarkan pengalaman gua. Yang pertama, hero produk dari ads, yang kedua hero produk dari organik, yang ketiga hero produk dari ads and organik. Kenapa gue bagi jadi 3 struktur teman-teman? Karena ada produk yang memang kencang kalau kita iklanin, dan ada juga produk yang secara
secara organik itu bagus, tapi ketika kita iklanin gak bagus-bagus banget. Itu banyak ada teman-teman. Jadi ada produk-produk yang organiknya bagus. Kalau kita bikin campaign, legit. Tapi kalau kita iklanin, kok kayaknya kurang. ROAS-nya juga nggak bagus. Itu ada. Ada juga produk yang organiknya bagus, diiklanin juga makin kencang. Jadi makanya gue bagi jadi 3 struktur. Terjawab ya, kenapa gue bagi jadi 3? Ya karena gue sering kali nemuin produk yang kencang tapi dari iklan aja. Ada yang organik aja, dan ada yang dibantu ads and organik jadi makin kencang. Baik seller yang secara sadar maupun tidak sadar, ada loh hero produk yang organiknya bagus tapi kalau diiklanin malah kurang. Nah, cuman kadang yang bikin pusing adalah ketika kita udah push produk hero, apakah kalian rela untuk marginnya kemakan? Atau kalian bisa bagi? Ada produk yang di ads marginnya berkurang dan ada yang masih tebal. Produk hero sendiri, harusnya lu bisa bagi juga. Ada produk hero yang memang kenceng, profitnya juga tebal. Ada juga produk hero yang kenceng juga, profitnya nggak tebal-tebal banget atau mungkin tipis. Tapi kalau misalnya bisa membantu bawa traffic ke toko lu, why not? Dua cara ini bisa lu tetap maksimalin. Cuman gue tahu seller itu kadang terlalu selfish atau mungkin terlalu takut maunya marginnya tebel di setiap produknya. Padahal kalau misalnya kita jualan bahkan di toko offline yang brand-brand besar pun, pasti mereka punya beberapa produk yang marginnya tipis untuk pemanis, untuk ngebuat tokonya jadi makin rame, untuk kepancing, nanti jadinya laku di barang-barang yang lain. Atau mungkin, kita ambil contoh kayak misalnya, toko yang ngejual produknya itu marginnya tipis, yang marginnya tebal adalah spare part-nya, atau mungkin filter tambahannya, kayak misalnya contoh jualan air purifier. Unitnya sih marginnya tipis, tapi yang bikin marginnya tebal dan continuous yang bikin perusahaannya itu marginnya tebal adalah filter air purifiernya, yang harus diganti per 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung pemakaian. Nah itu, sama dengan toko online kalian. Kalian boleh bermain berbagai cara, jangan takut. Sebagai seller, psikologinya harus baik. Dan pastinya, gue sangat menyarankan kalau kalian mau create positive performance, bisa dimulai dari produk yang tidak musiman, alias produk yang lakunya nggak cuma event doang. Tambahkan rumus yang bisa kalian pakai adalah conversion first before traffic. Karena marketplace punya AI untuk GMV Max, maka kita harus sebisa mungkin pancing mendapatkan konversi daripada traffic dulu, supaya terbaca algoritma, dan sehingga algoritma tahu mau dilempar ke customer tipikal yang seperti apa gaya belanjanya. First quartal, a pass for strategic review. Gue pribadi ya, disclaimer. Kuartal 1 gue anggap adalah fase untuk introspeksi diri, dan dari introspeksi tersebut, dari toko yang gue cek, dimana gue gak mau terlalu jor-joran, kecuali di event, karena inilah waktunya untuk gue introspeksi. Apa yang harus gue ganti, produk mana yang harus gue ubah gaya iklannya, produk mana yang, oke, yang ini gue hold dulu, yang ini gue agak ngegas, atau mungkin preparation untuk di bulan-bulan yang ada eventnya. Nah itulah waktunya untuk kalian introspeksi diri. Masalahnya lu introspeksi gak? Tapi sebisa mungkin gue akan terus maksimalin karena produk tersebut harus gue pastikan aman sampai nanti di akhir tahun. Kalau memang berdasarkan request klien gue untuk kejar perputaran stok atau untuk event dalam waktu dekat, sebisa mungkin akan gue push. Namun tentu saja klien gue atau kalian seller tetap harus memastikan realita di lapangan bahwa produk kalian ini sudah dioptimize dan diterima market atau tidak. Kuartal 1 sendiri biasanya traffic buyer menurun, uang buyer lebih selektif, sistem lebih protektif. Marketplace seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya lebih sedikit memilih produk yang dinaikkan karena gue yakin banyak data yang berubah. Daripada produk kita dikasih exposure palsu sama marketplace karena demand yang lagi turun sehingga iklannya jadi boncos yang tadinya bagus, mending gak usah terlalu agresif. Ini kalau gue ya. Makanya seller nggak terima atau mungkin melangkah tanpa tahu resiko, akan merasa iklan sekarang terasa lebih mahal, iklannya jadi terasa lebih ketat, atau mungkin lebih memilih algoritmanya. Padahal itu bukan error, melainkan itu penyesuaian sistem dari marketplace untuk iklan dan program-program atau fitur yang ada. Jadi, teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya kalian lagi overstock, itu mungkin boleh kalian push. Tapi kalau misalnya nggak lagi overstock, stoknya masih so-so, mending kalian introspeksi aja. Jadi lebih prioritaskan untuk introspeksi, analisa, dan cross-check kira-kira produk mana lagi yang bisa lu upload lagi, atau mungkin campaign apa yang masih kurang yang bisa lu tambahkan, atau mungkin aktivitas sosial media kalian yang masih kurang. Cuman, ya seperti gue bilang, kalau misalnya gue punya klien yang memang dia lagi overstock dan dia pengen perputaran lebih kenceng karena mendekati event yang mau dimaksimalin, gue akan nge-push. Tapi kalau misalnya lu sebagai seller yang masih abu-abu nih produk mana yang sekiranya bisa naik, ya udah lu bisa testing secara dikit-dikit dulu aja. Misalnya lu iklannya budgetnya dikit,
dikit, atau mungkin lu bikin campaign kecil-kecilan deh. Yang penting produk tersebut ada perputaran dan ada data history performance. Create order velocity. Daripada kalian terlalu random untuk naikin produk atau asal-asalan karena kalian merasa produk tersebut bagus, akan lebih baik kalau kalian ciptakan orderan konsisten. Gak apa-apa guys, it's okay kalau misalnya orderan kalian dari satu produk ini nih cuma dapat 1-2 orderan setiap hari, atau mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Itu udah bagus kok guys. Kalian jangan terlalu kayak, aduh gue maunya orderan sehari 50 atau 100 untuk produk ini doang. Boleh aja kok. Tapi lu juga harus tahu realita di lapangan. Produk lu kira-kira udah cocok belum nih? Udah disupport sama algoritma belum nih? Atau mungkin campaign yang lu buat udah maksimal belum nih untuk produk tersebut? Jangan sampai ketika lu dikasih exposure sama algoritma, produk lu nggak ready. Akhirnya kliknya terlalu banyak, add to chartnya banyak, conversion rate-nya lemah. Akhirnya algoritma merasa produk ini lu kurang, diturunin. Dan ketika diturunin, lu malah ngeluh. Itu kan salah lu sendiri sebenarnya kan? Jadi untuk langkah awal yang tepat untuk membangun order velocity, tinggal kalian pilih short-term produk, kalian bisa viral, meledak tapi bentaran ngedrop karena market bosen. Atau long-term produk, lebih susah naik, tapi sekalinya naik bisa tahan lama. Marketplace suka produk yang konsisten laku, bukan produk yang viral satu kali lalu dead. Walaupun di saat lagi viral udah pasti gembar-gembor banget ya. Gue pribadi sih tetap main mix, karena gue sebisa mungkin gak mau melewatkan momen, tergantung cara main kalian juga. Jadi gue tetap ya, di toko gue pribadi, gue tetap ada 2 barang. Satu short term product, satu long term product. Kalau misalnya ada produk momentum yang lagi memang hype, misalnya gue lihat referensi dari sosial media yang emang lagi hype, dan itu cocok untuk kategori toko gue akan upload. Gue nggak mau merem mata. Jangan mentang-mentang gue kayak, oh gue maunya fokus di barang ini doang nih. Ya kalau misalnya gue bisa dapat momentum, bisa dapat traffic dan order dari satu produk yang lagi happening, walaupun short term, why not? Gue sih akan ngegas, tapi kan cara main seller beda-beda ya. Cuman kalau gue sih lebih fleksibel, karena jualan online gue rasa lo harus fleksibel sih, jangan terlalu kaku, kayak kanebo kering. Secara rumus velocity, bangun target minimal yang realistis. Ada order setiap hari, meskipun kecil, kemudian ketahuilah jam prime time produk tersebut, lakunya di jam berapa, atau traffic terkencang di jam berapa. Kemudian, lo harus cari tahu, bikin dia untuk stabil. Create promo, jangan pernah bosen dan jangan pernah lupa. Dan sesekali buat momen supaya membantu dorongan. Gak usah setiap hari bikin momen kok. Seminggu 1 kali minimal juga udah cukup. Gue paham banget, terkadang kita tuh kayak pengennya itu cepet banget, pengen cepet naik. Tapi lu juga harus tahu resiko, cepet turun juga dong. Jangan lu mau cepet naik, lu nggak mau terima resiko cepet turun juga. Makanya ada namanya manajemen resiko atau risk management. Ketika ada something yang lu buat, mau sepositif dan sebagus apapun, lu harus tahu resiko yang akan terjadi, dan resiko tersebut lu harus tahu solvingnya gimana. Atau mungkin lu udah membaca kira-kira kalau ada resiko seperti ini, lu udah tahu. Jadi lu nggak panik sendiri, nggak overthinking sendiri. Dan poin terpenting yang terakhir adalah history protect. Jangan bikin drop mendadak, dan drop mendadak bikin sistem ragu sama produk lu. Prinsipnya, perubahan kecil bertahap, jangan zigzag. Gila, video ini kayaknya penuh dengan makna kalau menurut gue. Jadi sebisa mungkin kalian menerima insight dari gue guys. Semangat buat kalian para seller, gak sabar gue lihat pertumbuhan kalian. Apalagi bertumbuh bareng Rio Gandhi. Jujur gue gak sabar banget untuk pengen lihat toko-toko kalian tuh berkembang dari tahun ke tahun. Karena gue pribadi juga terus bertumbuh, tiap hari gue terus belajar something yang baru. Walaupun gue udah banyak ngecek berbagai kategori, gue udah ngecek setiap hari, bahkan setiap menit, setiap jam marketplace, gue tetap haus akan ilmu baru, gue tetap haus dengan settingan-settingan baru, karena menurut gue ini something yang interesting, dan jualan online lah jualan yang jangka panjang, jadi gue nggak akan pernah bosen untuk ngotak-ngatik hal kayak gini atau mungkin ngebahas hal kayak ginian. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di samping atau di bawah ini. Kemudian untuk teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue handle, tokonya pengen gue cek, gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, gue urus iklannya dan sebagainya, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini atau di samping ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan mohon maaf kalau misalnya di chatnya dibalas cukup lama karena yang chat cukup banyak. Sabar aja, lu bisa chat lagi, gak usah marah-marah, santai aja guys. Rio Gandhi gak kemana-mana. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.